Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang di kelas Sistem Digital. Adapun hari ini adalah pertemuan ke-6 kita dengan topik gerbang logika dasar. Oke, kita akan bahas satu persatu mengenai gerbang logika dasar. Sebelum kita membahas setiap gerbang logika, saya akan menjelaskan dulu definisi atau konsep dari gerbang logika. Di mana gerbang logika adalah sebuah entitas untuk melakukan pengolahan input yang berupa bilangan biner. Jadi input atau masukannya itu berupa bilangan biner dengan simbol pastinya hanya dua, yaitu angka 1 dan angka 0. Gerbang logika menggunakan teori matematika boolean. Boolean apa? Boolean itu hanya ada dua, 1 dan 0. Sehingga dihasilkan sebuah sinyal output yang kemudian akan kita gunakan untuk proses berikutnya. Nanti kita akan berikan contoh untuk setiap gerbang logikanya. Kemudian, input dan output pada gerbang logika hanya memiliki dua level. Jadi hanya ada dua level yang perlu kalian ketahui. Di mana kedua level itu biasanya untuk melambangkan. Jadi ada level tinggi dan level rendah atau level benar, true, dan level salah atau false, level on dan level off, serta level 1 dan level 0. Tapi yang paling biasanya kita gunakan adalah level ini, level 1 dan 0, yaitu dengan menggunakan teori boolean. Yang pertama, kita akan membahas tentang gerbang AND atau gerbang DAN. Di mana gerbang DAN ini apabila semua atau salah satu input bernilai bilangan biner 0, kalian bisa lihat pada tabel kebenarannya, apabila semua atau salah satu inputnya bernilai 0, yang ini, maka outputnya akan menghasilkan 0, yang warna kuning ini. Sedangkan jika input keduanya atau semua inputnya bernilai 1, yang ini paling bawah, maka outputnya akan bernilai 1. Jadi inilah maksud dari gerbang AND. Jadi disesuaikan dengan tabel kebenarannya. Jadi apabila semua atau salah satu inputnya adalah 0, di mana inputnya adalah X dan Y, maka outputnya adalah 0, di mana outputnya adalah Z. Dan apabila semua inputnya bernilai 1, maka outputnya adalah 1. Oke, itu untuk tabel kebenarannya. Kemudian kalian perhatikan lagi simbol gerbangnya. Di mana simbol gerbangnya itu berbentuk ini. Kalian bisa lihat seperti huruf D tetapi perutnya buncit, huruf D-nya. Di mana simbolnya ini pada sebelah kiri terdapat garis. Di mana garis sebelah kiri ini ada dua, jadi inputnya ada dua, yaitu input X dan input Y. Sedangkan ada garis di sebelah kanan, di mana garis di sebelah kanan menandakan adalah output, di mana outputnya adalah Z. Kalian bisa lihat di tabel kebenarannya, di mana inputnya adalah XY dan outputnya adalah Z. Jadi ini adalah bentuk simbol gerbang dari AND. Jadi kalau bisa kalian hafalkan bentuk simbolnya. Kemudian ada juga yang namanya ekspresi boolean. Di mana ekspresi booleannya pada di gambar ini tulisannya adalah Z sama dengan XY. Di mana biasanya sih kalau saya sendiri biasanya menggunakan Z sama dengan X titik Y. Jadi ada tanda atau simbol titik. Sebenarnya bisa juga seperti ini. Bisa, tapi kalau saya sendiri biasanya menandakan tanda titik supaya lebih tidak ambigu. Di mana titik ini menandakan simbol N, atau di sini kita menggunakan gerbang N. Jadi kalau dibaca Z sama dengan XN atau XNY. Jadi di sini kita menggunakan simbol gerbang N. Itu untuk gerbang N. Oke, kita lanjut lagi ke gerbang selanjutnya. Oh ya, sebelumnya jadi untuk gerbang ini kalian minimal memahami 3 konsep. Pertama dari tabel kebenarannya, kedua dari simbol gerbangnya, dan yang ketiga adalah ekspresi booleannya. Oke, kita lanjut lagi ke gerbang kedua, yaitu gerbang OR. Di mana disebutkan bahwa gerbang OR
apabila semua inputnya itu bernilai 0, kalian bisa lihat yang di sini, apabila inputnya X dan Y-nya bernilai 0, maka outputnya atau Z-nya adalah 0. Sedangkan jika salah satu inputnya bernilai 1, nah bisa kalian lihat, apabila salah satu input atau semuanya bernilai 1, maka outputnya adalah 1. Oke. Itu adalah tabel kebenaran dari OR. Jadi apabila salah satunya bernilai 1 inputnya, maka hasilnya adalah 1. Sedangkan apabila keduanya adalah 0, maka hasilnya adalah 0. Kemudian kita apabila sudah tabel kebenarannya, coba kita lihat dari simbol gerbangnya. Di mana simbol gerbang OR ini, kalian bisa lihat, bentuknya itu dia kalau hampir mirip dengan N, tetapi bedanya itu dia agak melengkung di dalamnya, seperti di sini dekat output inputnya ada lengkungan. Kemudian garis di sebelah kirinya itu adalah input atau masukan, sedangkan yang sebelah kanannya ini adalah output atau keluarannya. Dimana itu untuk bentuk simbolnya, kalau bisa kalian hafalkan bentuk simbol gerbang OR ini. Kemudian ekspresi booleannya, di mana ekspresi boolean dari gerbang OR itu ditandai dengan simbol plus atau simbol tambah. Jadi kalau ada tambah ini artinya kita menggunakan gerbang OR. Jadi Z sama dengan X tambah Y. Atau kalau dibacanya adalah Z sama dengan X OR Y. Jadi tambah ini adalah OR. Itu adalah untuk gerbang OR. Jadi kalian tahu tentang tabel kebenaran, simbol OR-nya, dan ekspresi boolean dari OR. Oke, kita lanjut lagi ke gerbang NOT. Di mana gerbang NOT ini adalah sebagai inverter. Inverter ini artinya pembalik. Atau dari kata inverse artinya kebalikan. Jadi di mana nilai outputnya atau nilai keluarannya akan berlawanan dengan nilai outputnya atau nilai masukannya. Yang pertama kalian bisa lihat dari tabel kebenarannya, di mana X adalah inputnya, Z adalah outputnya. Bedanya gerbang NOT sendiri itu inputnya biasanya hanya 1. Beda dengan N dengan OR, inputnya itu bisa biasanya inputnya 2, sedangkan kalau NOT ini inputnya hanya 1. Jadi kalau inputnya 0, outputnya adalah 1. Jika inputnya 1 adalah outputnya adalah 0. Jadi kebalikan dari inputnya. Oke, itu untuk tabel kebenarannya. Untuk simbolnya sendiri, simbol dari NOT itu adalah yang segitiga ini. Kemudian ada lingkaran kecil di depannya. Jadi segitiga dan lingkaran kecil di depannya. Di mana satu garis di kiri ini adalah input, sedangkan satu garis di kanan adalah outputnya. Di mana ekspresi boolean dari NOT ini adalah ada garis di atas variabel, di mana X adalah inputnya. Jadi apabila kalian lihat X atau variabel apapun itu dan ada tanda garis di atasnya, itu artinya NOT atau gerbang di situ menggunakan gerbang NOT. Jadi dibacanya adalah Z sama dengan NOT X. Jadi misalnya kalau kalian inputnya 0, X-nya 0, artinya NOT 0. NOT 0 artinya pasti bukan 0, artinya 1. Kalau misalnya kalian inputnya X-nya 1, artinya NOT 1 atau bukan 1. Pasti hasilnya adalah 0 karena bukan 1. Oke, itulah tadi dari tabel kebenaran, simbol dan ekspresi boolean dari gerbang NOT. Oke, kita lanjut lagi ke gerbang selanjutnya, yaitu gerbang NaN. Di mana gerbang NaN ini adalah kepanjangan dari gerbang NOT N. Gerbang NOT N ini apabila semua atau salah satunya bernilai 0, nah kalian bisa lihat, apabila salah satunya atau semuanya bernilai 0, maka hasilnya adalah 1. Sedangkan apabila semua inputnya bernilai 1, maka outputnya adalah 0. Kalau kalian perhatikan, coba kalian hafalkan dulu. 1, 1, 1, 0. Nah, kalian bisa ingat 1, 1, 1, 0. Coba saya akan membuka gerbang N. Di mana gerbang N adalah 0, 0, 0, 1. Jadi sebenarnya gerbang NOT N ini atau NaN ini adalah kebalikan.
atau inverter dari gerbang N, dari kata kepanjangan saja not N, atau kebalikan dari N. Oke, kalian bisa lihat, jadi ini maksud dari tabel kebenarannya. Kemudian kita pergi ke simbol gerbang not N atau NaN-nya, di mana simbol gerbangnya hampir mirip dengan simbol N, yaitu bentuk huruf D, tapi perutnya buncit. Yang membedakan adalah ada lingkaran kecil di depannya. Apabila kalian lihat lingkaran ini mengingatkan pada apa? Bentuk simbol apa? Mengingatkan pada simbol not. Kalian bisa lihat simbol not itu ada lingkaran kecil di depannya. Jadi yang membedakan adalah sama seperti gerbang N, tetapi bedanya ada lingkaran kecil, di mana lingkaran kecil ini artinya atau menandakan adalah not, makanya namanya adalah not N, di mana XY adalah inputnya dan Z adalah outputnya. Kemudian kita pergi lagi ke ekspresi booleannya, di mana ekspresi booleannya adalah, coba kalian ingat ekspresi boolean dari N tadi apa? N adalah X titik Y. Sorry, di sini sebenarnya kita tambahkan titik saja supaya kita seragam. Jadi di sini adalah X titik Y, tetapi karena not N atau NaN, dia ditambahkan garis di atasnya. Tadi garis sendiri itu tandanya apa? Tandanya adalah not. Jadi ditambahkan, jadi ekspresi boolean dari gerbang not N adalah X titik Y, di mana titik menandakan N, dan ditambahkan garis di atasnya, di mana garis di atas adalah not. Jadi Z sama dengan, dibacanya adalah Z sama dengan not dari X and Y. Oke, itu untuk gerbang NaN atau not N. Kita akan lanjut ke gerbang selanjutnya. Gerbang selanjutnya adalah gerbang NOR atau kepanjangan dari not OR. Di mana not OR ini apabila semua atau salah satunya bernilai 1, kalian bisa lihat ini, maka hasilnya adalah 0. Sedangkan apabila semua inputnya adalah 0, maka hasilnya adalah 1. Coba kita lihat, kalian lihat hasilnya sini adalah dari NOR adalah 1, 0, 0, 0. Kita akan buka dari OR. Sedangkan OR sendiri adalah 0, 1, 1, 1. Jadi sebenarnya gerbang NOR ini atau not OR ini adalah kebalikan dari gerbang OR ya. Istilah saja not OR atau kebalikan inverter dari gerbang OR. Kemudian kita lanjut lagi tadi ke tabel kebenarannya. Kemudian kita lanjut ke simbol gerbang not OR atau NOR, di mana simbolnya itu hampir mirip dengan simbol dari OR, yaitu bentuknya ada melengkungnya seperti ini. Tetapi di depannya yang membedakan adalah ada lingkaran kecil, di mana saya bilang lingkaran kecil ini disimbolkan dengan sebenarnya not. Jadi not OR. Ini adalah bentuk OR. Oke, itu untuk simbolnya. Sedangkan untuk ekspresi booleannya, yaitu hampir mirip dengan ekspresi boolean dari OR, yaitu X tambah, di sini ada tambah itu simbol dari OR, X tambah Y, yang membedakan adalah ada garis di atasnya. Kalau ada garis di atasnya, ini artinya menggunakan simbol NOR. Jadi ini adalah bentuk ekspresi boolean dari simbol gerbang NOR, di mana dibacanya adalah Z sama dengan not dari X OR Y. Oke, kita lanjut lagi ke gerbang selanjutnya, yaitu gerbang XOR atau kepanjangan dari exclusive OR. Di mana gerbang ini apabila inputnya berbeda, kalian bisa lihat X-nya, apabila inputnya 01 atau 10, maka hasilnya akan bernilai 1. Sedangkan apabila inputnya sama, maka hasilnya adalah 0. Oke, kita lihat lagi ke simbol gerbangnya, di mana simbol gerbangnya itu hampir mirip dengan OR. Bisa kalian lihat bentuknya mirip OR, yang ini. Kemudian yang membedakan apa? Untuk eksklusif OR ini terdapat garis melengkung, ada garis melengkung baru di belakang ini.
Nah, inilah simbol dari gerbang XOR. Jadi kalau kalian melihat bentuk ini adalah gerbang XOR. Oke, setelah simbolnya, kemudian kita lihat ekspresi booleannya. Di mana ekspresi booleannya itu adalah X plus Y. Tetapi plusnya terdapat lingkaran di luarnya. Jadi apabila kalian menemukan ekspresi boolean seperti ini, di mana ada plus, di luarnya ada lingkaran, itu artinya menggunakan gerbang XOR atau exclusive OR, di mana dibaca Z sama dengan X OR Y tetapi tidak keduanya. Oke, kita lanjut lagi ke gerbang XNOR, di mana kepanjangan dari XNOR ini adalah exclusive not OR. Jadi apabila inputnya berbeda, nah kalian lihat inputnya berbeda, maka hasilnya adalah 0. Sedangkan inputnya sama, hasilnya adalah 1. Jadi secara tidak langsung gerbang XNOR ini adalah kebalikan dari gerbang XOR. Jadi sini 0110, di sini adalah 1001. Jadi sebenarnya XNOR ini adalah kebalikan dari XOR. Kemudian dari bentuknya lagi, bentuk simbolnya hampir mirip dengan bentuk XOR, yaitu ada bentuk gerbang OR dan ada tambahan garis lengkung di belakangnya. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah lingkaran kecil di depan ini. Di mana di lingkaran kecil ini menandakan apa? Menandakan not, dari namanya saja. Exclusive not OR. Jadi lingkaran ini menandakan not. Kemudian ekspresi booleannya, di mana ekspresi booleannya ini hampir mirip juga dengan XOR, yaitu X plus, di mana plusnya itu ada lingkaran di luarnya, Y, X plus Y, lingkaran. Perbedaannya adalah ada tambahan garis di atasnya, di mana tambahan garis ini adalah menandakan arti dari not, di mana dibacanya itu Z sama dengan apabila X dan Y bernilai sama. Jadi itu adalah gerbang-gerbang logika dasar yang kita telah pelajari hari ini. Tadi ada gerbang AND, gerbang OR, gerbang NOT, gerbang NOT AND atau NAND, gerbang NOR atau NOT OR, gerbang XOR atau exclusive OR, dan gerbang XNOR atau exclusive NOT OR. Oke, saya akan berikan contoh. Jadi di sini saya memiliki contoh saja, contoh soal. Saya memiliki soalnya itu berupa ekspresi boolean. Ini adalah ekspresi booleannya. Dari ekspresi boolean ini saya ingin membuat rangkaian digitalnya dari simbol-simbolnya serta menuliskan tabel kebenarannya. Oke, di sini saya memiliki Z sama dengan A plus tadi apa? Plus ini menandakan OR dalam kurung B titik C, titik tadi apa? N. Jadi A OR dalam buka kurung B NC tutup kurung. Seperti operasi matematika, di mana yang di dalam kurung akan kita lakukan terlebih dahulu. Sebelum kita buat rangkaiannya, kita lihat dulu ada berapa sih input variabel yang digunakan. Ternyata ada 3, yaitu ada A, ada B, ada C. Jadi inputnya ada 3, ada A, ada B, ada C. Kemudian lihat tabel kebenarannya, ada A, B, dan C. Jadi di sini awalnya kita hanya memiliki 3 kolom saja. Kolom A, kolom B, dan kolom C. Gimana cara menuliskan ininya? Adalah C ini adalah 2 pangkat 0 atau 2 pangkat 0 apa? 1. Jadi perbedaannya penulisannya itu hanya beda-beda satu saja, 01, 01, 01, 01 atau dituliskan satu-satu kali. Sedangkan ini 2 pangkat 0 ini adalah 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 berapa? 2 pangkat 1 sama dengan 2. Jadi dituliskan 2 kali. Jadi 00, 11, 00, 11. Sedangkan yang A, artinya ini adalah 2 pangkat 2, di mana 2 pangkat 2 adalah 4. Jadi dituliskan setiap 4 kali. Jadi 0000, 1111. Nah, jadi sebenarnya jumlah barisnya pun tergantung dari jumlah inputnya. Karena di sini tadi ada 3 input. Coba 2 pangkat 3 sama dengan berapa? Karena 3 inputnya. Maka 2 pangkat 3 sama dengan 8. Jadi barisnya ada 8.
Bagaimana kalau misalnya inputnya ada 4 A, B, C, D? Jadi 2 pangkat 4 sama dengan 16. Jadi baris tabel kebenarannya ada 16. Jadi barisnya ini tergantung dari jumlah inputnya. Tapi karena di sini jumlah inputnya hanya ada 3, maka di sini 2 pangkat 3, jadi hanya ada 8 baris. Oke, saya rasa kalian semoga mengerti cara penulisan tabel inputnya ini untuk ABC ini untuk 0011-nya. Oke, kita kembali lagi. Yang pertama kita kerjakan adalah BNC. Kalian bisa lihat BNC di sini kita menggunakan, yang kita kerjakan pertama kita menggunakan simbol N. Jadi inputnya adalah B dan C. Di sini kalian lihat dia akan melewati simbol N dan ini adalah hasil keluarannya. Di mana hasil keluarannya ini, karena tadi kita hanya mempunyai 3 kolom, kemudian kita menambahkan kolom baru, yaitu kolom B dan C, di mana hasil kolom B dan C ini adalah 0. Kalian perhatikan kolom B dan C, 0N0 sama dengan 0, 0N1 sama dengan 0. 1N0 sama dengan 0, 1N1 sama dengan 1, dan seterusnya. Makanya di sini kita yang isi sendiri berdasarkan aturan gerbangnya. Kemudian setelah kita menempatkan hasil dari BNC yang ini, kemudian kita melakukan operasi OR. Jadi di mana input dari OR itu ada 2, yaitu input A dan hasil dari BNC yang dalam kurung ini. Nah, jadi sini akan ini dimasukkan ke dalam gerbang OR. Jadi di sini yang kalian perhatikan adalah kolom A yang ini kalian OR-kan dengan hasil dari B dan C. Kan tadi hasil dari ini yang dimasukkan. Jadi yang kita OR-kan adalah kolom ini dan kolom yang ini. Jadi 0 OR 0 sama dengan 0. 0 OR 0 sama dengan 0. 0 OR 0 sama dengan 0. 0 OR 1 sama dengan 1, dan seterusnya. Jadi hasil akhir dari A OR dalam kurung B NC tutup kurung sama dengan 000111111. Oke, itu untuk contoh pertama. Oke, kita pindah lagi ke contoh kedua. Di mana contoh kedua saya memiliki ekspresi boolean atau soal di mana itu dalam kurung A OR B, tutup kurung NC. Jadi di sini seperti saya bilang, kita selalu mengerjakan yang di dalam kurung. Kalau tidak ada di dalam kurung ya penjumlahannya prosesnya berurutan. Tetapi karena ada dalam kurung jadi dikerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Oke, seperti kita lihat, pertama kita lihat dulu ada berapa input? Ada 3, A, B, C. Jadi di sini juga input di tabel kebenarannya ada A, B, C. Karena ada 3 jadi 2 pangkat 3 sama dengan 8. Jadi ada 8 baris. Oke, selanjutnya. Yang dikerjakan pertama ada yang di dalam kurung yaitu A, N, B. Oke, jadi A OR B. A OR B karena plus. Jadi A OR B di sini. Nah, ini adalah hasilnya, di mana hasil itu kita tuliskan di sini. Jadi A OR B. Jadi 0 OR 0 sama dengan kita tuliskan 0. 0 OR 0 sama dengan 0, 0 OR 1 sama dengan 1, dan seterusnya. Jadi kita isi hasilnya di sini. Kemudian, hasil dari OR tadi kita masukkan ke dalam proses gerbang N, di mana proses gerbang N itu inputnya hasil dari OR ini dan juga variabel C. Kita masukkan ke dalam gerbang N, di mana hasilnya adalah, jadi yang kita lihat adalah yang kolom ini, kolom A OR B ini, dan kolom C ini. Kita N-kan. Jadi 0N0 sama dengan 0. 1N0 sama dengan 0. 0N1 sama dengan 0. Dan seterusnya. Oke, saya rasa hampir mirip dengan contoh kedua. Oke, kita lanjut lagi ke contoh ketiga. Di mana contoh ketiga ini saya memiliki seperti ini. Di mana Z sama dengan A OR B, dalam kurung A OR B, and A not. Sorry, ini sebenarnya kan not itu biasanya ada garis atas, tetapi karena di sini tidak mendukung untuk menuliskan bentuknya garis atas, maka di sini saya pakai tanda petik, di mana tanda petik ini pengganti kata not, jadi kata garis di atas. Oke,
di mana bentuk, jadi kalian lihat kita akan bentuk rangkaian dan tabel kebenarannya, bisa kalian lihat ada berapa inputnya, ternyata hanya ada 2, yaitu input A, variabel A dan variabel B. Variabel A dan variabel B. Karena hanya ada 2 input, jadi 2 pangkat 2, di mana 2 pangkat 2 adalah 4. Jadi hanya ada 4 baris. Oke. Yang pertama kita kerjakan dulu yang ada di dalam kurung A or B. Jadi sini A, kita inputkan masukkan A, di sini adalah B, A or B. Jadi di mana kita tambahkan sini A or B. Jadi 0 or 0, 0, 0 or 1, 1, 1 or 0, 1, 1 or 1 sama dengan 1. Jadi ini adalah hasil dari A or B yang di sini, hasil dari sini. Kemudian kita ingin meng-AND-kan dengan not A. Jadi kita ini ada simbol not. Jadi kita buat variabel not A. Jadi kita di sini buat kolom baru yaitu kolom not A. Di mana not A ini adalah kebalikan dari di kolom A. Jadi kolom A 0011, maka not A adalah 1100. Kemudian not A ini kita AND-kan dengan hasil dari OR tadi, makanya hasilnya di sini dan di sini kita masukkan. Kita AND-kan, jadi yang kita lihat kolomnya adalah kolom yang ini dan kita AND-kan dengan kolom yang ini. Maka 0 AND 1 sama dengan 0. 1 AND 1 sama dengan 1, 1 AND 0 sama dengan 0, 1 AND 0 sama dengan 0. Maka hasil akhirnya adalah 0, 1, 0, 0. Jadi itu saja untuk materi kita hari ini tentang gerbang logika dasar. Terima kasih banyak atas waktunya telah menonton video pembelajaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.